Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, kalau tidak percaya engkau akan dihukum. Walaupun di luar sana ada orang berkata, saudaraku, dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat, dia hanya manusia biasa, buktinya dia mati. Tapi dia tidak pernah berani berkata, tapi dia bangkit. Karena dia sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pilihlah yang terbaik dalam hidup ini supaya kita menerima kehidupan kekal. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukuman Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut dan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi tema kita ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau orang-orang sebagaimana kita baca tadi, orang-orang yang ada di dalam Kristus itu, yang pertama, ia tidak ada lagi dalam penghukuman. Ya, ia tidak ada lagi dalam penghukuman. Sebab apa? Alkitab mengatakan bahwa ada orang-orang yang di dalam Kristus Yesus tidak lagi penghukuman bagi mereka. Karena mereka percaya, dan kemudian mereka percaya sebagaimana Yohanes 1 ayat 12, sebanyak orang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan juga dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang berseru-seru kepadaku akan masuk ke dalam kerajaan, tapi mereka-mereka yang melakukan kehendak Allah, itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Jadi melakukan kehendak Allah, itu sebabnya ketika kita orang-orang percaya melakukan kehendak Allah, itu sebabnya tidak ada penghakiman bagi kita, tidak ada penghukuman bagi kita. Penghakiman akan berlangsung sebagaimana di dalam Wahyu itu, semua orang mati baik yang ada di mana di tempat tersembunyi, dia akan dibangkitkan dan akan dihukumi menurut kitab-kitab mereka, menurut perbuatan mereka. Jadi mereka yang ada dalam kitab kehidupan, mereka akan segera, karena orang-orang yang hidupnya di dalam Kristus, ada dalam Kristus, dia masuk dalam buku kehidupan. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepadanya, namanya tidak termaktub dalam bidang kehidupan. Dan dia adalah hakim yang adil itu, dan dia akan menghakimi semua manusia. Nanti Anda bisa baca dalam Kejadian 18 ya, ayat ya, Kejadian 18 itu dia adalah hakim yang adil. Dan kemudian di dalam Matius 25 ayat 31, bahwa dia akan memisahkan antara kambing dan domba. Ya, jadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah itu akan hidup dan tidak akan mengalami penghukuman. Yang kedua, ia dimerdekakan oleh Roh Allah. Jadi mengapa? Yang kedua adalah karena Roh Allah memerdekakan mereka. Mereka tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi dipimpin oleh daging,
tidak lagi dituntun oleh hawa nafsu mereka, daging mereka, kejahatan mereka, dosa mereka, karena Roh Allah yang memimpin. Kalau Roh Allah yang memimpin, dia akan memimpin kepada kehendak Allah. Dia akan memimpin bagaimana hidup menyenangkan hati Bapa, bagaimana melakukan firman Allah, dan kuasanya diberikan bagi kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penting bagi kita ada di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau engkau ada dalam aku dan engkau ada dalam, dan firmanku ada dalam engkau, maka minta apa saja engkau minta, engkau butuhkan itu, Tuhan akan memberikan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jadi Roh Allah itu memerdekakan kita. Jadi kalau Roh Allah memerdekakan kita, seperti yang kita baca, ada hukum dosa, ada hukum maut, ya. Hukum dosa, di mana kita tahu kuasa dosa adalah hukum Taurat. Sengat dosa adalah upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 itu. Jadi setiap kita yang dipimpin oleh Roh tidak lagi berjalan dalam dosa, tidak lagi berjalan dalam kehendak si iblis, tidak lagi berjalan dalam kehendak dosa, tidak lagi berjalan menjadi hamba dosa, tapi sebaliknya Roh Allah akan memerdekakan kita untuk melakukan hal-hal yang bertanggung jawab, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang taat kepada Allah dan lain sebagainya. Dan saya berharap ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, kita betul-betul menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan, supaya nggak mungkin kita akan menerima pimpinan Roh kalau kita nggak ada dalam Kristus. Tidak mungkin kita menerima Roh Kudus kalau kita tidak percaya pada Yesus Kristus. Dan itu sebabnya ketika ada di dalam Yesus, kita bebas dari penghukuman, karena dosa tidak lagi menjadi bagian kita. Kita lagi tidak melakukan kejahatan, tidak lagi melakukan apa yang menyakiti hati sesama dan hati Tuhan. Mungkin saja kita bisa jatuh, tapi bukan hidup dalam dosa. Antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa itu sangat berjauh. Kalau orang hidup dalam dosa, kata hatinya sudah mati, dead conscious, jadi sudah mati kata hatinya. Tapi kalau orang-orang yang mungkin jatuh, mungkin karena hilaf, apalah, karena lemah dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah katakan 7 kali orang benar jatuh, tapi ya tidak akan dibiarkan tergeletak. Kita tahu bagaimana Daud, Tuhan tolong begitu luar biasa, bukan berarti Tuhan kompromi dengan kesombongannya, kompromi dengan dosa pembunuhannya, kompromi dengan dosa zinanya. Tidak. Tetapi karena Daud datang minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni dia. Dan Alkitab mengatakan dalam Kejadian Kisah Rasul 13 bahwa dia adalah orang yang sangat berkenan di hadapan Allah di zamannya. Padahal ada banyak pelanggaran yang dilakukan. Tapi karena dia adalah orang yang teachable, orang yang mudah diajar. Saya berharap kita adalah orang-orang yang mudah diajar. Saya mengatakan kepada Tuhan, supaya saya ini menjadi orang yang mudah diajar. Bukan orang-orang yang tegar hati, tegar tengkuk, keras kepala, keras hati, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang mudah diajar. Jadi kalau orang di sana itu menyampaikan kebenaran firman Allah, itu yang saya dapat merasakan ini dari hati, dari doa, dari jeritan yang mereka sampaikan itu. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarkan kita hidup dan sesuai dengan kehendak Allah. Lalu yang ketiga, ia hidup dalam keinginan roh, ya. Jadi bukan lagi dalam keinginan daging, tapi ia hidup dalam keinginan roh. Jadi karena dalam keinginan roh, ia hidup, dan dalam keinginan roh dia mengalami damai sejahtera, ya. Saya sudah mengerangkan damai sejahtera itu apa, ya, walaupun secara singkat saya katakan kalau dibilang salom bagi kita, yaitu ada 4 hal yang mengikutinya, ya. Kesehatan jasmani rohani, welfare,
mani rohani kita ketika kita beriman dengan sungguh, dan kemudian kompletis kesempurnaan atau kedewasaan atau serupa dengan Tuhan itu. Dan yang keempat itu yang keempat damai itu sendiri. Dan kemudian kalau dalam bahasa Yunaninya irini, bahwa kita tahu irininya Tuhan akan mengalir dalam kita, bahwa damai sejahtera Tuhan, damai yang daripada Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Damai dari Tuhan, ketenangan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan akan mengikuti kehidupan kita. Dan itu sebabnya dalam kehidupan ini saya mau katakan kepada kita, biarkan kita tetap ada di dalam Kristus, sehingga penghukuman tidak ada lagi bagi kita, dan juga Roh Allah akan memerdekakan kita. Kita hidup dalam keinginan Roh, dan ketika kita hidup dalam keinginan Roh, saya mau katakan kita melakukan kehendak Bapa di dalam Yesus Kristus, taat karena Yesus, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Doa dan harapan saya, kita ada dalam Kristus, supaya apa? Kita bebas dari hukuman. Bukan hanya bebas masa yang akan datang, tapi masa kini kita melakukan hidup dipimpin oleh Roh, dimerdekakan, dan kemudian kita bukan lagi melakukan keinginan kita, tapi melakukan keinginan Roh, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kita anugerah dan kekuatan untuk hidup terus ada di dalam Kristus. Mari kita tundukkan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menikmati segala kebaikan-Mu, biarkan kami menikmati segala pertolongan-Mu, dan biarkan kami terus ada di dalam Engkau Bapa di surga, di dalam Yesus itu. Terima kasih. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, dan Tuhan mau menolong engkau ketika engkau percaya, beriman bahwa Tuhan mampu menolong engkau, menyembuhkan engkau apapun sakit penyakitmu. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya. Saat kita berdoa engkau percaya, tangannya dapat menjangkau engkau. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong engkau, yang merupakan kadang-kadang tidak menjawab karena dosa dan kejahatan. Itulah sebabnya saya katakan, mari beriman kepada Tuhan dan bertobat dari segala kejahatan dan dosa. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, engkau melihat orang-orang yang sakit. Kalau karena dosa, ampuni terlebih dahulu dosa mereka, dan kasihani mereka Bapa di surga. Dan engkau mengulurkan tangan, menjamah mereka, menyembuhkan mereka oleh kuasa-Mu dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh. Terima kasih buat pertolongan bagi mereka, dan bagi mereka yang letih-lesu, beban berat, dan lain sebagainya. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Dia yang mengundang engkau, marilah kepadaku, hai kamu yang letih-lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan mau datang kepadamu. Mari angkat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Biarkan dimanapun mereka ada, di kamar, di mana saja Tuhan, di tempat kerja mereka, di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Karena engkau yang berkata, ketika kami berseru, engkau menolong kami. Dalam kesesakan kami, engkau meluputkan kami dan memberikan kami jawaban, dan supaya kami memuliakan engkau. Semoga Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan akan mereka rasakan, dan jamahan pertolongan Tuhan akan mereka rasakan. Pertolongan yang dari Tuhan akan mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pertolongan-Mu tiba bagi mereka, dan engkau menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, apa saja yang mereka butuhkan sesuai dengan yang mereka butuhkan dan yang mereka harapkan, engkau Allah yang menjawab. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.